morning, everyone. It's great to be back with you today, and I'm really glad to have you with us as we continue our coverage this morning. I hope you're all doing well and starting your day in good spirits. Before we wrap things up today, there's one phenomenon that has been getting a lot of attention lately, something many of us might experience without even noticing it, and that is FOMO, or the fear of missing out. With how quickly information spreads today, especially through social media, it's easy to feel like we're falling behind. Watching friends attend events, trying new things, or share their daily highlights can make us feel as if we're not keeping up. And that's exactly where FOMO begins. To explore how this phenomenon is experienced by students, our team is already on the ground speaking with UNES students from various faculties. Through this conversation, we'll get a closer look at how FOMO plays a role in their daily lives, how it shapes their thoughts, their routines, and even the way they see themselves compared to others. And before we close our session today, I hope this segment gives all of us a bit of insight and reflection. Thank you for staying with me from the start of today's program until this final moment. With that, I'm Shiva Nurura, and I'm signing off for today. Let's continue our coverage with our correspondent, who is already standing by our location. And Vanda, the floor is yours. Thank you, Shiva. And now, I am here in the campus area to interview the students about their understanding of FOMO. Hello. You may introduce yourself. Okay, my name is Naila Sajida and I'm from English Literature. So, could you tell me about your understanding of FOMO? FOMO, as the name suggests, is fear of missing out. When people see others doing things that seem more exciting or more successful or more ideal than themselves. It's usually from the influence in social media when people see other people's achievements or activities seem interesting. Oh, okay. So, what kinds of FOMO do you know? Maybe it's about stuff, makeup, and food. But now I often see people experiencing fear missing out with toys or what we often see on a social media like Labubu, Hirono, and Sony Angel that's named PopMart. Yeah. Have you ever experienced FOMO? And then, if so, what kind of FOMO do you? I have FOMO, but I usually have FOMO about food. If I see something interesting food, I usually try to buy it, but I don't force myself. Oh, okay. So, according to your perspective, do you think your FOMO is in the negative or positive side? I don't think it's a bad thing because I don't spend all my money on the things, and I don't really prioritize it. Oh, okay. So, thank you for the answers. Okay, thank you. Halo Kak, aku izin tanya-tanya ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu? Hai, aku Yusrinyasi dari Prodi Pendidikan Biologi. Oke, aku mau tanya Kak, boleh Kakak kasih tahu pendapat Kakak tentang FOMO tuh kayak apa sih? Kalau FOMO tuh, ya kalau misalkan FOMO-nya tentang baik-baik aja sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan tentang yang kayak ke negatif ya jangan. Oke, terus menurut Kakak tahu nggak jenis-jenis FOMO tuh apa aja? Kalau itu aku kurang tahu ya. Taunya kayak cuma kayak FOMO trend fashion ataupun kayak DJ TikTok, pokoknya yang viral di TikTok gitu. Oh iya. Terus menurut Kakak pernah melakukan FOMO nggak? Terus kalaupun pernah, di jenis yang apa? Kalau aku tuh pernah kayak ikut trend fashion. Karena aku kan emang suka yang streetwear kan. Nah kebetulan tuh FYI aku suka yang streetwear juga. Terus di IG, di X juga kayak gitu. Jadi aku kayak FOMO terus beli kayak barang-barang yang emang kayak Y2K. Oke. Terus menurut Kakak FOMO yang Kakak alami itu lebih ke sisi positif atau negatif?
Kalau menurut aku positif sih, tapi negatifnya tuh buat aku kayak ngamburin duit yang emang gimana ya, yang emang cuma buat fashion doang gitu. Oh, oke. Makasih ya Kak atas jawabannya. Halo Kak, aku izin tanya-tanya ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu? Oke, aku nama Wahyu Arta, bisa dipanggil Arta. Aku dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini angkatan 2023. Oke. Kalau gitu aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak FOMO tuh kayak gimana sih? FOMO tuh rasa ingin tahu, yaitu ya mirip sama kepo. Cuman menurutku FOMO itu lebih bagus aja sih, karena mereka ingin langsung mencoba gimana sih rasanya, terus gimana sih pendapatnya, ataupun mereka pengen ngerasain hal yang baru. Jadi menurutku FOMO itu hal yang bagus dan tidak aneh, walaupun teman-teman semua tuh biasanya kebanyakan ngecap FOMO itu sebagai hal yang jelek gitu. Oke, kalau gitu selanjutnya Kakak tahu nggak jenis-jenis FOMO tuh apa aja? Nggak tahu sama sekali sih. Oh, terus selanjutnya menurut Kakak pernah nggak mengalami FOMO? Kalaupun iya, jenisnya apa? Aku lebih FOMO ke makanan sama barang sih. Itu sering banget terjadi, bahkan kayak impulsif beli sesuatu yang kayak sebenarnya itu nggak ada keuntungan atau something, tapi setidaknya aku udah tahu itu jadi rasa kepuasan tersendiri buat aku sendiri sih gitu. Tapi menurut Kakak ada nggak arah positifnya dari FOMO Kakak? Untuk arah positifnya, walaupun impulsif buying kayak gitu, aku bisa ngerasain benefit dari itu sih. Maksudnya aku udah nggak ngerasa ingin tahu lagi nih, gue udah merasakan kepuasan tersendiri ketika aku udah ngerasain dan mencoba hal tersebut. Jadinya rasa FOMO ini tuh udah langsung hilang gitu. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Halo Kak. Halo. Aku izin tanya-tanya ya. Boleh. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Nama aku Rafa Gaisan Andeta dari Prodi Psikologi. Oke. Yang pertama aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak pendapat Kakak tentang FOMO itu kayak gimana sih? Pendapat aku tentang FOMO ya. Sebenarnya FOMO itu tuh basically muncul karena human nature kita. Jadi human nature kita itu sifatnya gampang terpengaruh sama orang lain. Jadi gampang terinfluence sama orang lain. Nah, di otak kita tuh ada namanya mirror neurons. Nah, jadi kadang without thinking tuh kita otomatis ngikutin apa yang orang dulu lakuin. Dari zaman dulu kan kita manusia ini hidup di zaman tribes ya. Jadi feeling safe itu datangnya dari sticking with the group gitu loh. Jadi makanya kayak misalkan kita ambil contoh di jalan tol gitu. Kita cenderung ambil di sisi kanan dibanding sisi kiri. Nah itu bisa lanjut, bisa terevolusi karena ya dari zaman dahulu ya kita hidup di zaman purba, manusia hidup di zaman purba dan feel safe itu jadi sticking with the group. Nah, jadi menurut aku FOMO itu semacam natural reaction sih, biar kita ngerasa nggak terleft out dan tetap feel connected sama grup kita, gitu aja sih. Oke, kalau gitu untuk selanjutnya Kakak tahu nggak jenis-jenis FOMO itu apa aja? Sejauh yang aku tahu FOMO itu cuma ada FOMO yang positif dan juga FOMO yang negatif sih Kak, itu aja. Selanjutnya Kakak pernah nggak mengalami FOMO? Kalaupun iya, jenisnya apa? Aku pernah sih, contohnya kayak awal itu aku diajak temen aku buat ikut lari sore bareng. Awalnya kayak ikut-ikutan doang gitu loh, buat nyobain lari, terus kayak nyobain pakai Strava gitu loh. Nah, lama-lama tuh kebentuk kebiasaan baru aku, jadi kayak misalkan lari setiap sore dan juga pagi gitu sih. Oke. Terus menurut Kakak FOMO yang Kakak alami ini tuh lebih ke sisi positif atau negatif? Menurut aku sih FOMO-nya positif sih. Ya. Makasih ya Kak atas jawabannya. Sama-sama. Halo Kak, aku izin tanya-tanya ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, aku Nisina Azra Farzana, biasa dipanggil Azra. Aku dari Prodi Teknik Kimia. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama ya Kak. Aku pengen tahu nih, menurut Kakak FOMO tuh kayak gimana sih? Menurut aku FOMO itu misalnya tuh ada suatu tren. Nah, ketika kita mengikuti tren tersebut, nah itu namanya tuh kita FOMO. Oke, terus kalau boleh tahu Kakak tahu nggak jenis-jenis FOMO tuh apa aja? Kalau setahu aku, jenis-jenis FOMO itu ada dua, yaitu FOMO positif dan FOMO negatif. Oke, selanjutnya Kakak pernah nggak mengalami FOMO, dan juga kalau pernah jenisnya apa? FOMO mungkin cuman kita beli barang yang lagi ngetren aja sih. Kalau aku gitu. Oh, berarti ke barang ya Kak? Oke, terus menurut Kakak FOMO yang Kakak alami ini tuh lebih ke sisi positif atau negatif? Sebenarnya bisa kedua sisi. Kalau misal aku ngikutin tren terus menerus,
itu bisa jadi ke FOMO negatif karena kan boros juga kan. Tapi kalau misalnya kita melakukannya 1-2 kali mungkin nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak ya Kak jawabannya. Halo Kak. Halo. Aku izin tanya-tanya boleh ya? Boleh banget nih. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Reva dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023. Oke. Kalau gitu aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak pendapat Kakak tentang FOMO tuh kayak gimana sih? FOMO ya. FOMO menurut aku. FOMO itu singkatan dari fear of missing out. Jadi fear itu artinya adalah takut. Jadi FOMO itu perasaan takut untuk ketinggalan sesuatu yang mungkin dianggapnya itu merasa penting, seru dan juga sedang tren ya. Biasanya tuh orang tersebut berpikir kayak kenapa sih orang-orang itu ngelakuin itu, kenapa aku nggak ikut gitu, seperti itu. Nah muncullah pemicu, nah ya kayak pengen lakuin ya, penasaran lah istilahnya. FOMO itu kalau di bidang ekonomi ya itu kayak memunculkan fenomena demand of shock. Jadi kayak muncullah permintaan lonjakan yang tinggi gitu loh, sehingga membuat harga naik seperti itu. Juga FOMO juga membuat muncul ide-ide dari beberapa perusahaan. Contohnya melakukan strategi untuk keuntungan dari perusahaan tersebut. Misalnya kayak mengeluarkan strategi limited edition barang, flash sale, kayak diskon juga, terus countdown timer di e-commerce seperti itu. Nah seperti contohnya aja kayak stok terbatas itu kan kayak meng-highlight banget, kayak orang-orang FOMO, wah cepat beli, kayak wah ini mungkin harganya ya mungkin harganya kayak diturunin dikit juga, barangnya bisa juga langka kan. Jadi kayak orang-orang bisa FOMO ikut-ikutan cepet gitu. Terus jadi intinya tuh FOMO tuh kayak sesuatu yang dilakukan bukan karena benar-benar dibutuhkan gitu, tapi karena takut ketinggalan tren aja, mungkin seperti itu FOMO menurut saya. Oke, kalau gitu selanjutnya Kakak tahu nggak sih jenis-jenis FOMO tuh apa aja? FOMO yang aku tahu ya beberapa itu ada FOMO tren, mungkin kayak mengikuti tren TikTok, konten-kontennya sedang booming gitu. Terus ada FOMO finansial, contohnya kayak investasi gitu. Terus ikut-ikutan buat trading kayak kripto gitu mungkin. Terus ada lagi FOMO lifestyle, seperti kayak contohnya ada FOMO kuliner. Terus FOMO pendidikan, itu kayak merasa tertinggal dari teman-teman gitu, kayak paling tertinggal, jadi ikut beberapa pelatihan seperti seminar gitu. Terus FOMO apa lagi ya? Mungkin itu aja sih yang aku tahu ya, beberapa diantaranya mungkin itu. Oke, selanjutnya Kakak pernah nggak mengalami FOMO? Kalaupun iya, jenisnya apa nih? Langsung contoh aja ya. FOMO ya banyak sih sebenarnya. Aku sendiri pernah ya merasa kayak tertinggal lah, takut ketinggalan sama teman-teman. Bisa kayak ikut-ikut seminar gitu biar kayak skillnya makin terasa gitu. Terus ada juga FOMO yang mungkin viral banget ya, itu salah satunya di bidang game kayak Roblox ya mungkin. Iya, jadi itu booming banget kan di TikTok tuh. Jadi penasaran kenapa sih orang-orang, bahkan itu kan ada ya di kalangan remaja sampai dewasa ya. Jadi kayak penasaran apa sih yang membuat mereka tuh download game tersebut gitu. Terus akhirnya nyoba. Tapi di situ ada sisi positif dan negatifnya. Kalau positifnya itu kan Roblox kan itu bisa bertemu sama orang lain yang bersosialisasi di game gitu. Nah kalau pintar bersosialisasi bisa dimanfaatkan itu untuk mencari jaringan pertemanan yang bagus di Roblox. Terus negatifnya tuh kan di game kan ada uang virtual ya. Nah uang virtualnya Roblox itu ya, iya, uang virtualnya di Roblox tuh Roblox ya mungkin agak boros mungkin ya, kayak membeli uang virtual tersebut kayak top up gitu. Terus ada FOMO juga, FOMO konten di TikTok gitu, jadi ikut-ikutan buat konten yang lagi booming seperti itu sih. Tapi harus tetap menyaring ya, kayak konten yang positif aja gitu kalau buat di sosial media, mungkin seperti itu. Terus dari FOMO-FOMO yang pernah Kakak alami, kira-kira lebih ke menuju negatif atau positif?
Ada lagi misal contoh itu sih FOMO makanan baru itu Oh, juga iya. menurut saya itu positif aja karena ingin mencoba tes yang baru, inovasi yang dikeluarkan oleh mereka. Terus kalau yang Roblox ya tadi ambil kalau dari segi positifnya ya pintar-pintar aja bersosialisasi, memanfaatkan fitur yang tersedia di permainan tersebut. Terus jangan boros. Kalau negatifnya ya itu sih boros, top up itu. Terus kalau buat tren TikTok itu pilih aja yang menurut kalian tuh layak lah buat dikontenin di sosial media seperti itu. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Halo Kakak. Halo Kak. Boleh perkenalkan diri dulu? Namaku Farel, aku dari Fakultas Hukum. Oke. Jadi di sini aku mau nanya nih Kak tentang FOMO. Menurut pendapat Kakak, FOMO tuh kayak gimana sih? Menurut aku ya, FOMO itu kan kita kan kayak ikut-ikutan temen atau orang yang kita kenal, kayak misalnya influencer gitu kan ya. Menurut aku sih ada baiknya, ada buruknya seperti itu. Oh, oke. Terus kalau boleh tahu, Kakak tahu nggak jenis-jenis FOMO itu apa aja? Jenis-jenis. Kalau dalam hal apa namanya, akibat itu FOMO itu kan ada dua ya, ada yang akibatnya bisa positif, ada yang negatif. Nah mungkin kita sebagai apa namanya, kalau kita mau yang positif ya kita harus bisa pilih-pilih gitu, apa ikutin tren apa aja gitu. Terus sebelumnya Kakak pernah nggak mengalami FOMO? Kalau iya jenisnya apa? FOMO, aku dulu pernah sih waktu itu aku kan main kayak trading gitu ya. Oh, Nah itu aku waktu itu berawal dari FOMO. Ya kita tahu kan waktu itu kan lagi viral tuh kayak Timothy Ronald, Gabriel Ray gitu-gitu kan. iya. Nah itu aku mulai FOMO tuh. Nah ya itu sih. Trading. Jadi FOMO Kakak terhadap trading ini termasuk ke positif atau negatif menurut Kakak? Menurut aku sih sebetulnya positif. Tapi saat aku melakukan itu pertama kali, aku mungkin kurang persiapan ya, kurang ilmunya kurang. Jadi waktu itu sempat kehilangan beberapa nominal gitu. Oh, oke, baik, kalau gitu. Makasih ya Kakak. Iya, sama-sama. Halo Kak, Halo. boleh perkenalkan diri? Iya. Saya Narendra Hulistiatanaya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih Kak tentang FOMO. Menurut Kakak, pendapat Kakak tentang FOMO tuh kayak gimana sih? FOMO itu fear of missing out ya Kak? Iya, betul. Itu kayak semacam kita terpancing untuk melakukan kegiatan yang banyak orang sedang lakukan. Oh, oke. Terus menurut Kakak apa aja sih jenis-jenis dari FOMO itu? Jenis-jenis FOMO bisa ke FOMO beli barang sesuatu, melakukan sesuatu, sama FOMO untuk ya ngefollow orang atau gimana gitu. Oh, oke. Terus kira-kira Kakak pernah nggak melakukan FOMO? Dan juga kalaupun pernah, jenisnya apa nih? Waktu saya kuliah di bulan pertama gitu ya, minggu-minggu pertama ini saya FOMO sering main ke rumah ilmu. Oh, oke. Terus menurut perspektif Kakak tuh FOMO yang Kakak lakukan itu lebih ke positif atau ke negatif? Sebenarnya ada negatifnya, ada positifnya ya. Boleh mungkin dari positifnya dulu. Dari positifnya saya sering mengunjungi Rumil, saya jadi suka baca buku, terus saya jadi sering Dapat pinjam banyak buku, ilmu gitu dapat ya? banyak ilmu ya. Terus lalu dari sisi negatifnya boleh? Saya menghabiskan banyak waktu di Rumil, jadi saya kurang mengeksplor kegiatan-kegiatan yang ada di kampus yang lain. Oh, jadi malah lebih sering ke Rumil ya? Iya. Oke. Bagus. Terima kasih ya Kak. Halo Kak. Halo Kak. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh, nama saya Davin Raditya Pramana, saya dari Fakultas Hukum. Oke. Di sini aku mau nanya-nanya Kak tentang pendapat Kakak tentang FOMO. Menurut Kakak FOMO tuh kayak gimana sih? Kalau setahu saya, FOMO itu kan singkatannya dari Fear of Missing Out kan. Nah, sesuai dengan istilah atau bahasa Inggrisnya ini,
Berarti artinya adalah ketakutan untuk ketinggalan terhadap isu-isu atau sesuatu, ya begitu yang saya. Lalu kakak tahu nggak jenis-jenis FOMO itu apa aja? Jenis FOMO ini, dan kasih contohnya aja ya. Untuk jenis-jenis FOMO itu bisa dari ini ketakutan untuk ketinggalan tren TikTok, dan untuk ketinggalan ini barang-barang baru. Misal kita ngelihat temen nih, kita merasa lah ini orang punya barang ini, kita nggak punya. Bagus, ya. Yang menimbulkan jujur agak menimbulkan dampak negatif ya, karena Jadi kepengen kita beli juga, ke-influence jiwa gitu. konsumerismenya ronta-ronta begitu. Lalu selanjutnya kakak pernah nggak merasakan FOMO? Terus kalaupun pernah, jenisnya apa nih? FOMO, saya mungkin pernah ya. Ini nggak tahu bisa dibilang FOMO atau enggak. Dulu saya ini mungkin sekarang juga masih mungkin ya ngelihat teman-teman yang aktif dalam berorganisasi, ikut komunitas. Jadi saya pengen ikut juga gitu loh, pengen ikut sana sini. Nah, mungkin menurut saya itu FOMO yang berdampak positif ya, karena diri saya juga bisa terlibat aktif ke organisasi-organisasi, terinspirasi istilahnya gitu. Oke, berarti FOMO yang kakak lakukan itu termasuk ke positif ya menurut kakak? Ya, insya Allah positif. Oke, tapi menurut kakak ada nggak sih sisi negatifnya juga? Sisi negatif, nah itu dari yang tadi, seperti yang saya katakan tadi kayak takut ketinggalan dengan tren-tren TikTok atau barang-barang mewah. Nah itu dampak negatifnya adalah mungkin biaya kita terkuras, jadi ikut karena pengennya beli barang yang baru-baru terus, barang mewah dan sebagainya begitu. Oke, baik. Terima kasih ya kakak, Ya, Kak, atas jawabannya. After our interview with a few college students, aside from Labubu and blind boxes, we can see that FOMO can be beneficial. For example, you can be more active and exercising, like going to Pilates, yoga, paddle, or even golf. It can also make us more active in studying. For example, we can join an organization or a committee. It can be a media to upgrade ourselves. And also, FOMO of food can enhance the economy of the seller and boost local businesses. Although this is a good thing, but there can be business owners that exploits the FOMO of our people to make a simple matcha cost really high. Now, however, to balance everything out, there is a downside of FOMO. We can push our consumerism and procrastination. This behavior, of course, can bring negative effects on us if we let it take ourselves. To conclude everything, we can be FOMO, however, we need to keep it in mind that anything that is beyond our reach is not worth chasing. Once we feel like it became an intoxicating cycle, we need to know when to stop.